Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Julian Pradana, mahasiswa PJJ 1 Akuntansi dari Universitas Sibar Asia. NIM saya 250301021129. Izin menjelaskan jawaban saya pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baik, untuk soalnya seperti berikut berkaitan dengan akuisisi dan investment. Sorry, PT JIK membeli net aset dari PT AIS pada 28 Desember 2021. Dari kombinasi bisnis tersebut, PT AIS kemudian dibubarkan. Kemudian terdapat identifikasi aset dan kewajiban oleh PT AIS di mana saat takeover atau pengambilan tersebut dengan data sebagai berikut. Pada akun aset ada total nilai asetnya 1.125 juta. Kemudian untuk aset pada nilai bukunya adalah 1.595.000.000. Nah, kenapa berbeda? Di sini terdapat perbedaan pada mohon maaf, inventory nilai wajarnya. Di sini bertambah 50 juta, nilai tanah bertambah 50 juta juga. Untuk building bangunan bertambah 200 juta dan peralatannya bertambah 100 juta. Kemudian ada paten yang tidak dicatat di nilai buku, tapi udah ada nilai wajarnya. Kemudian itu kewajibannya sebagai berikut. Dengan total kewajiban 300 juta, sedangkan untuk nilai wajarnya 275 juta. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Perbedaannya di notes payable ini atau wesel berbayar sekitar 30 juta rupiah. Sehingga untuk net aset atau aset net tuh bahasanya sehingga net aset atau aset bersihnya berdasarkan nilai buku adalah 825 juta, sedangkan pada fair value atau nilai wajarnya 1.320 juta. PT JIK mendapatkan 100% kepemilikan PT AIS dengan membayar 600 juta rupiah dengan bentuk cash dan menerbitkan 50.000 saham dengan nilai pari 10.000 dan nilai nilai pasarnya 20.000 rupiah. Dengan kombinasi transaksi tersebut, PT JIK membayar nilai akuisisi 8 juta, biaya akuisisi lainnya 8 juta, dan biaya penerbitan saham sekitar 5 juta rupiah. Di sini diminta untuk membuat jurnal entry yang dibuat oleh PT Jaya Makmur untuk record the business combination. Ini menurut pemahaman saya atas kejadian ini diperlukannya eh, jurnal oleh kedua belah pihak baik JIK ataupun PT AIS. Dan di sini saya beranggapan bahwa PT Jaya Makmur tidak disebutkan pada soal di atas, sehingga saya berpendapat bahwa PT Jaya Makmur adalah perusahaan akuntan yang ditugaskan untuk mencatat kegiatan ini. Kemudian ini untuk jawabannya. Nah, seperti ini, maka diperlukan daya umum sebagai berikut. PT JIK menyerahkan imbalan dalam bentuk kas dan saham dengan rincian sebagai berikut. Pembayaran kas, pembayaran atau cash paid 600 juta, kemudian penerbitan saham 500.000 dikali 20.000. Ini kenapa menggunakan nilai pasar? Dikarenakan nilai pari itu kan saat terbit ya, sedangkan nilai pasar kan fluktuatif, sehingga nilai yang digunakan untuk menggambarkan kondisi saat ini adalah nilai pasar, sehingga nilainya sekitar 1 miliar rupiah. Terus nilai imbalan yang dialihkan total consideration adalah 1.600.000.000 rupiah. Di sini untuk kita diperlukan untuk menghitung goodwill, yaitu dari total biaya dikurangi dengan nilai wajar aset, nah diperoleh goodwill.
Goodwill tersebut adalah aset tak berwujud yang tidak bisa diidentifikasi secara spesifik, namun nilainya ada. Nah, kemudian yang menjadi pencatatan jurnal. Ini untuk jurnal entry-nya atas transaksi tersebut yang dicatat oleh PT AIS. PT AIS selaku pihak yang diakuisisi menerima cash 600 juta, terus saham 1 miliar, bond payable 80 juta, notes payable 165 juta, order liabilities 55 juta, cash 60 juta, receivable 140 juta, inventory, land, dan lain-lainnya. Ini kenapa dibeginikan? Dikarenakan eh, PT AIS mengeluarkan seluruh asetnya, mengeluarkan seluruh asetnya, dan seluruh tanggung jawabnya atau kewajibannya diserahkan semua ke PT yang baru, yaitu PT JICA. Nah, jadi pembagiannya seperti ini. Untuk akun shareholder equity, debit 1 miliar 600 juta, cashnya kredit 600 juta, investment of PT JICA share 1 miliar, total 1 miliar 600 juta. Nah, kemudian di sini mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan nilai ini ya, nilai keuntungan AIS. Nah, ini kenapa bisa didapat nilai segini? Dikarenakan PT AIS menjual aset seluruh akuisisinya. Dia mendapat 1,6 miliar, sedangkan total seluruh aset bersihnya adalah 825 juta, ya. Sehingga dia mendapatkan nilai keuntungan dari nilai asetnya adalah 775 juta, yang dimana untuk menyeimbangkan jurnal tersebut. Jadi secara ringkasan transaksinya adalah PT JICA memberikan 600 juta ini, terus semua yang seperti saya sampaikan, semua liabilitas dan segala macam diserahkan ke JICA, PT AS dibubarkan, terus aset dibagikan ke pemegang saham. PT JICA kemudian mencatat semua aset dan liabilitas nilai wajar seperti ini. Nanti akan kita bahas. Kemudian juga harus mengakui goodwill yang dimana tadi sudah dihitung di atas, selisih antara total biaya akuisisi dibanding dengan nilai wajar aset. Baik, jadi atas transaksi tersebut PT JICA memperoleh kas, aset, seluruh aset PT AIS dipindahkan ke PT JICA, dan termasuk seluruh kewajibannya dimasukkan ke sini. Nah, di sini juga PT JICA eh, mengeluarkan cash ya untuk akuisisi tersebut 600 juta. Terus di sini ada selisih saham, di mana saham tersebut, di mana dia 50.000 saham dihargai 10.000, nilainya 500 juta. Nah, ini untuk premi atas saham tersebut seingat saya atau sepemahaman saya senilai 500 juta. Sehingga untuk ringkasannya sebagai berikut. Oh, ini untuk biaya akuisisi. Jadi PT JICA juga harus membuat jurnal atas akuisisi. Ini debit, kredit.
biaya akuisisi debitkan, terus cash, kredit, keluar uang untuk bayar akuisisi. Jadi kemudian untuk penerbitan sahamnya, untuk biaya tambahan 5 juta untuk biaya penerbitan saham, sementara cashnya 5 juta, mengeluarkan 5 juta di kredit. Jadi seperti yang tadi sampaikan, keuntungan muncul dari nilai wajar karena kewajiban sudah diserahkan ke PT JK, tidak lagi menanggung utang-utang itu, sehingga pembayaran seluruh aset tersita diberikan ke pemilik saham AIS dan ekuitas ditutup. Di sini ada nilai wajar, ada kenaikan nilai pada tanah, bangunan, peralatan, serta munculnya paten yang tidak dicatat di PT sama sekali, sehingga muncullah di goodwill. Kemudian untuk wesel bayar, dicatat nilai wajarnya, bukan nilai bukunya, ini bukan diskon, yang akan amortis sepanjang umur utang tersebut. Kemudian ada agio saham, di mana tadi kan ada selisih 500 juta di sini. Kemudian dikurangi dengan biaya penerbitan saham 5 juta. Itu biaya tidak boleh dibebankan. Sehingga kan harus mengurangi API atau agio saham. Sehingga agio sahamnya sisa agio saham sisa 495 juta. Seperti itu mungkin yang dapat disampaikan. Baik, untuk soal yang kedua, kita mulai dari konsolidasi. Ini pada 1 Januari tahun 2000 sekian, PT Merapi mengakuisisi 100% saham Tuh Bagus dengan nilai 450.000 US dollar, di mana nilai aset bersih Tuh Bagus dengan nilai buku adalah 450.000 US dollar. PT Merapi menggunakan metode equity dalam menghitung investasinya, di mana PT Merapi dan PT Tubagus telah mempunyai trial balance untuk 31 Desember 20x1 adalah dengan data sebagai berikut. Baik, di sini diminta untuk membuat jurnal atas investasi PT Merapi dan Tubagus menggunakan metode ekuitas dan metode cost. Kemudian yang kedua, eliminasi dan rekonsiliasi jurnal untuk konsolidasi financial statement menggunakan metode equity. Nah, baik, yang pertama kita menjawab yang A menggunakan metode ekuitas atau metode biaya. Menghitung laba bersih terdahulu untuk menentukan hak laba entitas induk. PT itu bagus, net income, pendapatan dari sales revenue, kemudian penjualan, harga pokok penjualan 100.000, perhitungannya sekian, 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 sehingga net income untuk pendapatan bersih 158.000 US dollar. Karena PT Merapi memiliki 100% saham, maka PT Merapi berhak atas seluruh laba bersih dan seluruh dividen yang dideklarasikan oleh PT Tubagus. Baik, langsung kita mulai ke jurnal pertama, yaitu jurnal pembelian saham. Di sini eh, yang dibahas berkaitan dengan investasi ya. Investasi itu jadi kita pertama adalah pembelian saham, yang kedua adalah pengakuan laba bersih atas perusahaan, ketiga pengakuan dividen. Mungkin itu. Baik, yang pertama atas penerbitan saham, pembelian saham dengan metode ekuitas, investasi di PT Tubagus, debit 450, di mana kas kredit 450. Ini adalah jurnal yang dibuat oleh PT Merapi. Kemudian investasi pada Tubagus 450 US dollar dengan cost method juga sama. Terus atas jurnal pengakuan laba bersih menggunakan ekuitas, investasi eh, pada PT Tubagus 150.000 US dollar, kemudian income atau pendapatan dari PT Tubagus 150.000 US dollar dengan cost method tidak ada. Kemudian jurnal pengumuman dividen anak perusahaan. Di sini anak perusahaan adalah PT Tubagus. Akun piutang dividen atau kas 5.000 US dollar, kemudian investasi di PT Tubagus yaitu kredit 5.000 US dollar. Dengan metode ekuitas
Kalau dengan metode cost, dividen sama akunnya nggak ada yang berubah. Nah, saldo akun di trial balance PT Merapi tertera akun investment into Bagus 350 US dollar dan income from to Bagus senilai 34.000 US dollar. Jika PT Merapi menggunakan ekuitas penuh pada awal tahun tanpa transaksi lain, nilai investasi akhirnya adalah ini ya seharusnya eh, pertama nilai akuisisi ditambah dengan pendapatan dikurang dengan dividen sehingga hasilnya ini. Sehingga atas perbedaan metode ekuitas dan cost adalah sebagai berikut, di mana nilai tercatat atas investasi menggunakan metode ekuitas nilainya 403.000 US dollar, sedangkan cost hanya mencatat nilai transaksi awal. Kemudian untuk pendapat dari itu bagus, yang diakui dari itu bagus, menggunakan ekuitas 150.000 US dollar, sedangkan menggunakan cost hanya 5.000 US dollar atau dividen. Kemudian yang kedua itu jurnal. Di sini saya mencari beberapa sumber literasi berkaitan dengan jurnal rekonsiliasi ini. eh, Berdasarkan PSAK 65, ketika laporan anak keuangan induk dan anak digabungkan, laporan sudah disajikan dalam satu kesatuan ekonomi tunggal, sehingga wajib terapkan eliminasi investasi dan eliminasi pendapatan dividen internal supaya tidak terjadinya double counting atas aset bersih yang sama dan menaikkan saldo laba konsolidasi secara semu. Baik, tadi ada di atas ada perhitungan ini berkaitan dengan neraca saldo. Baik, neraca saldo yang seharusnya berdasarkan perhitungan adalah 603 US dollar, namun berdasarkan data trial balance adalah 320.000 US dollar untuk investasi pada Tubagus dan income from Tubagus pada tercatat 34.000 US dollar. Di sini saya akan menggunakan data yang ini dibanding data trial balance. Baik, untuk yang eliminasi, yang pertama dilakukan untuk membuat jurnal eliminasi, kita harus eliminasi dulu rekonsiliasinya. eh, Seperti yang tadi, pendapatan, investasi, dan ekuitas awal. Baik, untuk pendapatan dari itu bagus. Di sini 158.000 US dollar dapat perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk kreditnya, dividen yang telah dideklar, dan investasi pada itu bagus. Kemudian mengeliminasi ekuitas awal anak perusahaan. Di sini kan ada saldo saham biasa PT Tubagus 270.000 US dollar. Kemudian saldo laba 180.000 US dollar. Ini kurang geser sama terakhir adalah investasi pada PT Tubagus. Nah, kemudian untuk selanjutnya, setelah ditemukan data ini, kita menggabungkannya di jurnal kertas konsolidasi, yang mana akunnya sama seperti yang tadi, hanya menggabungkan aja eh, antara data-data pokok yang diperlukan. Baru ini konsolidasi akhirnya seperti ini. Jadi, kalau untuk pada akun sales revenue, eh, tetap sales revenue nggak berubah. Income from PT itu bagus. Di Merapi dieliminasi debit 150 US dollar, 150 US dollar. Kemudian cost of goods sama, ini juga sama, tidak berubah, sama. Depresiasi sama, net income-nya untuk yang PT Merapi jadi 53.000 US dollar dan PT Tubagus 158.000 US dollar. Nah, sehingga setelah dieliminasi, dikonsolidasikan, yang diinput hanya 53.000 US dollar. Jadi, di sini itu perhitungannya untuk mengkonsolidasikan nilai 150 US dollar ini. Gitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.